Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malah marina Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam majelis ilmu yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar bagi orang-orang yang mau menghadiri majelis ilmu. Dan jadwal yang seharusnya adalah Ustadz Basuki Rahmat, tapi qadarullah wa masyafa'al, beliau sedang ada uzur dan tidak bisa hadir. Maka di sini kita akan manfaatkan untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Syama'il Muhammadiyah atau Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kitab yang membahas tentang biografi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Pembahasan yang sebelumnya dari kitab ini tentang menu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita membaca sekitar separuh dari hadis yang ada di dalam bab ini, dan insyaallah kita akan lanjutkan membaca hadis-hadis yang berikutnya masih dalam bab yang sama, yaitu bab tentang menu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di sini disebut oleh Imam Tirmidzi, beliau mengatakan babu majaa fi sifati idami Rasulillah, bab tentang sifat menu makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor yang ke-164. Kalau di kitab ini hadis nomor 164. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid dharaini amin. Telah berkata penulis kitab Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan qala haddatsana al-Hasan ibn Muhammad az-Za'farani qala haddatsana Hajjaj ibn Muhammad qala ibn Jurayj akhbarani Muhammad ibn Yusuf anna Atha ibn Yasarin akhbarahu anna Umma Salamah akhbarathu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan annaha, bahwasanya Ummu Salamah qarrabat, pernah mendekatkan, menghidangkan ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janaban mashwiyan, iga yang dipanggang. Fa akala minhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memakan darinya. Tsumma qama ila salati, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit untuk salat, wa ma tawaddaa, dan beliau tidak berwudu. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita. Maka hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya termasuk menu makanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau makan adalah iga bakar. Iga bakar pernah dimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga memberikan faedah bahwasanya menyukai atau memakan sesuatu hidangan yang mewah tidak menghilangkan sifat zuhud dari seorang, selama hidangan mewah tersebut bukan sesuatu yang dia berusaha untuk mendapatkannya. Dalam artian ketika dia makan, dia maunya hidangan mewah. Kalau seperti itu maka ini menghilangkan sifat zuhudnya. Tapi kalau misalkan ada hidangan yang mewah, mungkin sekali waktu dia membeli hidangan yang mewah, ya, tanpa ada keinginan yang terus menerus kalau makan harus mewah, maka ini tidak menghilangkan sifat zuhud dari seseorang. Sebagian Rasulullah SAW juga memakan daging iga, termasuk daging yang mahal. Dan hadis ini juga memberikan faedah bahwasannya sebagaimana kita sebutkan sebelumnya, tidak membatalkan wudu memakan daging apapun dalam mazhab Syafi'i. Akan tapi dalam mazhab Hanbali
Dan beberapa ulama Syafi'iyah seperti Imam Nawawi mengatakan bahwasanya memakan daging onta membatalkan wudu. Kalau daging yang lain tidak masalah, tapi kalau daging onta membatalkan wudu. Tapi pendapat yang sah dalam mazhab Syafi'i mengatakan semua daging termasuk unta kalau sudah selesai makan tidak membatalkan wudu, maka langsung sholat pun tidak mengapa. Dan itu disebutkan dalam satu hadis. Memang ada hadis yang disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW merintahkan atau beliau berwudu setelah makan daging unta. Tapi dalam hadis yang lain, hadisnya dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, ya, atau salah seorang sahabat Al-Bara' bin Azib kalau tidak salah, beliau mengatakan, kana akhiru amrayni min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tarkul wudu mimma masatun nar, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya termasuk perkara terakhir yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau tidak berwudu dari makan makanan yang disentuh oleh api. Maka semua makanan di sini bersifat umum, segala hal. Maka termasuk daging unta di situ juga termasuk. Maka para ulama Syafi'i mengatakan hadis yang mengatakan tentang bahwasanya Rasulullah SAW berwudu setelah memakan daging unta itu dihapuskan oleh hadis yang berikutnya, yaitu bahwasanya Rasulullah SAW termasuk perkara terakhir yang diajarkan beliau tidak membatalkan wudu makan makanan apapun yang disentuh oleh api. Ala kulli hal itu adalah khilaf dalam masalah fikih. Maka kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-165, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Ibnu Lahi'ah an Sulaiman ibn Ziyad an Abdullah ibn al-Harits qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an fil masjidi. Dari sahabat Sulaiman ibn Ziyad atau dari sahabat Abdullah bin Harits, beliau mengatakan akalna ma'a Rasulillah, kami pernah makan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shiwa'an, daging bakar, fil masjidi, di masjid. Ya. Kemudian hadis yang ini juga faedahnya sama dengan hadis yang sebelumnya, bahwasanya termasuk menu makanan yang pernah dimakan Rasulullah SAW adalah daging yang dibakar, daging yang dibakar. Ya. Maka kita tahu di sini bahwasanya memakan daging, ya, memakan daging. Dan daging termasuk hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak selayaknya kita mengharamkan, ya, apa yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagaimana telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ya, kalau misalkan vegetarian, maka tidak masuk dalam hal mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Karena vegetarian itu adalah pilihan, kecuali di dalam hatinya ada keyakinan tentang keharaman daging tersebut. Kalau ada keyakinan bahwasanya daging itu haram untuk dimakan, maka ini yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah. Maka ini tidak boleh. Tapi kalau itu hanya pilihan menu makan saja, entah itu karena ingin kesehatan atau yang lain sebagainya, maka tidak mengapa. Ya. Baik, kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-166, qala haddatsana Mahmud ibnu Ghailan, qala haddatsana Waqi', qala haddatsana Mis'ar an Abi Sakhrah Jami' ibn Shaddad an Mughirah bin Abdullah an Mughirah bin Syu'bah. Dari sahabat Mughirah bin Syu'bah, qala, beliau mengatakan, dhiftu ma'a Rasulillah, aku pernah bertamu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, pada satu malam. Fa'utiya, maka dihidangkan bijan bin mashwiyin, iga yang dibakar. Tsumma akhadha syafrata, kemudian Rasulullah mengambil pisau. Faja'ala yahuzzu, maka beliau pun mulai memotongnya. Fahazzali biha minhu, maka Rasulullah pun memotongkan untukku. Jadi Rasulullah memotong daging tersebut, kemudian diberikan pada sahabat Mughirah bin Syu'bah. Qala, kemudian Mughirah mengatakan, faja'a Bilalun, datanglah Bilal, yu'adzinuhu bis salati, yang mana Bilal ini azan untuk memberitahukan tentang masuknya waktu sholat. Fa'alqa syafrata, maka Rasulullah pun meletakkan pisaunya. Faqala, maka Rasulullah berkata sembari mengatakan, malahu taribat yadah, ya. Ada apa dengannya? Ada apa dengan Bilal? Taribat yadah. Taribat yadah itu ungkapan
tentang sedikit rasa kecewa. Ya. Kalau bahasa Jawanya kurang lebih seperti ini ya. Lapo Bilal kok adzan sih gitu maksudnya. Maknya Rasulullah gitu, seperti itu. Jadi Rasulullah sudah megang pisau, sudah motong makanannya. Ternyata Bilal adzan. Maka Rasulullah lapo Bilal kok adzan sih? Cik kate mangan gitu maksudnya gitu. Qala, maka kemudian Mughirah melanjutkan. Wa kana syaribuhu qad wafa. Dan kumisnya Abu Bakar itu sudah panjang. Faqala lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku suhulaka ala siwaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Bilal, nanti saya potong kumismu ya, dengan menggunakan siwak. Maksudnya kalau tukang potong biasanya kalau motong kan pakai sisir supaya bisa mengukur ya. Maka Rasulullah mengatakan maksudnya pengganti sisir ini siwak untuk mengukur potongannya seperti itu. Aku suhulaka ala siwak, biar aku potong kamu dengan siwak. Atau dalam riwayat lain kussahu ala siwak. Rasulullah memerintahkan Bilal untuk memotong kumisnya dengan menggunakan pembatas siwak. Maka di sini ada beberapa faedah yang bisa diketahui dari sini. Bahwasanya di antara faedah yang pertama dalam hadis ini kebersamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersama sahabatnya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang mengambilkan makan untuk sahabatnya. Ya. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang ada yang mereka harus dilayani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan terkadang melayani para sahabatnya. Bahkan dalam satu kisahnya masyhur tentang Abu Hurairah yang kelaparan, kemudian ada susu dihadiahkan. Kemudian Rasulullah malah mengundang seluruh ahli sufa untuk datang minum susu tersebut, padahal susunya cuma satu wadah. Maka Abu Hurairah pun merasa was-was kalau tidak kebagian. Maka Rasulullah ketika itu malah memberikan susu kepada orang-orang lain. Rasulullah melayani para sahabatnya, memberikan makan pada para sahabatnya. Demikian pula dalam hadis ini Rasulullah SAW memotongkan daging untuk sahabatnya. Ini faedah yang pertama tentang ketawadhuan Nabi SAW sebagai pemimpin. Ya. Kemudian di antara faedah ini, faedah yang kedua, bahwasanya termasuk hal yang memperbolehkan seorang untuk tidak menghadiri sholat berjamaah adalah ketika makanan dihidangkan. Ketika makanan dihidangkan, dan pembahasannya panjang dalam masalah fikih ini. Intinya, kalau misalkan seseorang sudah merasa lapar atau ada makanan yang dihidangkan dan dia sangat berselera untuk makanan tersebut, kemudian azan dikumandangkan, maka ini menjadi uzur, kebolehan dia untuk tidak hadir sholat berjamaah. Ya, tapi tetap sholat sendiri. Ya, ini termasuk uzur. Ya, ini termasuk uzur. Ya. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW tadi, ketika sudah ingin makan, sudah berselera gitu ya, kemudian tiba-tiba Bilal azan, maka Rasulullah, lah apa Bilal kok adzan sih? Gitu. Sudah mau makan, seperti itu. Tapi Rasulullah tetap meninggalkan makanannya dan beliau berangkat sholat. Ya. Baik, kemudian di antara faedah hadis ini, ya, di antara faedah ini, bahwasanya termasuk sunnah adalah memotong kumis. Ya. Makanya dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan a'ful liha wa qasus syawarib, panjangkanlah jenggot, tipiskanlah kumis. Ini termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat. Ya. Apakah kumis ini harus dibersihkan, dikerok, atau cukup dipotong tipis? Ya. Maka menurut zahir hadis ini, ya, kumis itu dipotong tipis, bukan dikerok.
Kenapa? Karena Rasulullah tadi mengatakan aku suhulaka ala siwak. Biar aku potong dengan batasan siwak. Ya, dengan batasan siwak. Ala kulli hal ada pendapat yang lain mengatakan boleh dikerok. Yang penting intinya adalah disunahkan untuk menipiskan tuh kumis ya, apabila kumisnya sudah tebal. Baik, hadis yang berikutnya hadis yang ke-167. Qala hadatsana Wasil bin Abdul A'la qala hadatsana Muhammad bin Al-Fudail an Abi Hayyan At-Taimi an Abi Zur'ah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan utiyan Nabi, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bilahmin, dengan sepotong daging. Farufi'a, maka diberikan ilaihi kepada beliau adzira, lengan. Ya. Wa kanat tu'jibuhu, dan Rasulullah sangat menyukai lengan hewan, bagian lengan. Apa kalau bahasa Jawa temol nggih. Napa? Iya, sampil nggih, sampil. Jadi suka sampil gitu ya. Fanahasa minha, maka Rasulullah pun menggigit dari lengan kambing tadi ya. Dari lengan kambing tadi. Dari hadis ini ada faedah ya. Termasuk menu makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sampil nggih. Atau temol kalau untuk ayam atau apa ya. Kalau kambing atau sapi sampil gitu ya. Bagian lengan hewan. Dan ini yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang termasuk menunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara faedah hadis ini ya, termasuk hal yang baik dalam makan adalah tidak makan dengan satu kali makan. Ya. Jadi misalkan satu makanan langsung dimakan semua, gitu ya. Nggak tahu bahasa Indonesianya apa itu. Kalau bahasa Jawa kan salepan gitu ya, dimakan semuanya, gitu ya. Ya. Tapi hendaknya dimakan sedikit demi sedikit. Ya, kenapa? Karena di hadis ini disebutkan fanahasa minha, maka Rasulullah pun menggigit sebagian darinya. Ya, jadi Rasulullah menggigit sebagian darinya. Ya, jadi bukan langsung yang ada dimakan semua, tidak. Tapi Rasulullah menggigit sedikit demi sedikit, ya, supaya ketika makan itu juga tenang, ya, dan tidak tidak terlihat sedang terburu-buru atau rakus dalam makan, seperti itu. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis yang semisal juga, hadis yang ke-168, qala hadatsana Muhammad ibn Bashar qala hadatsana Abu Dawud an Zuhair yakni ibn Muhammad an Abi Ishaq an Sa'ad ibn Iyad an ibn Mas'ud, dari sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Qala, beliau mengatakan, kana Nabi, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dzira'a, beliau sangat menyukai lengan hewan. Ya, lengan hewan itu baik kambing ataupun unta. Ya. Jadi termasuk daging yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dimakan adalah lengan, bagian lengan itu yang disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan wa summa fid dhira', dan Rasulullah pernah diracuni ketika diberikan hidangan lengan dari seekor kambing. Kisahnya masyhur dalam peperangan Khaybar. Ya, ada seorang wanita Yahudi yang memberikan makanan kepada Rasulullah, ya, dan dikasih tahu bahwasanya Rasulullah suka makan daging bagian lengan. Maka wanita tadi memberikan daging bagian lengan, kemudian diberi racun. Ya. Wa kana yura, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu annal yahuda, bahwasanya seorang Yahudi atau orang Yahudi sammuhu, yang sudah meracuninya. Ya, kisahnya masyhur, ya. Kisahnya masyhur ketika setelah peperangan Khaybar. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu, ya, dalam riwayat dikisahkan bahwasanya Rasulullah sempat menggigit sedikit bagian dari itu, kemudian Rasulullah langsung memuntahkan.
Dan ada sahabat yang lain juga ikut makan dan sahabat tadi meninggal karena racun tadi. Kemudian Rasulullah mengatakan pada para sahabatnya, sungguh aku barusan diberitahu, ya, daging tadi berbicara padaku bahwasanya aku sudah diracuni. Dan sempat Jibril juga datang. Jibril juga sempat datang. Jadi ketika Jibril datang memberitahu, wahai Rasulullah, dagingnya sudah diracun. Maka Rasul mengatakan, ya, sudah tahu. Tadi dagingnya sendiri yang ngomong. Gitu. Nah, termasuk mujizat Rasulullah SAW. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, hadis yang ke-169. Haddatsana Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim an Aban ibn Yazid an Qatadah an Syahr ibn Haushab an Abi Ubaidah, dari sahabat Abi Ubaidah radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan tubihat lin nabi, Nabi SAW pernah dimasakkan kidron, satu wadah makanan, maksudnya daging. Wa kana yu'jibuhu dzira', dan Rasulullah SAW ini sangat menyukai daging atau bagian lengan dari hewan. Fanawaltuhu dzira'a, maka saya pun menghidangkan lengan tersebut kepada Nabi SAW. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan, nawilni dzira', carikan bagian lengan aku, bagian lengan yang lain. Fanawaltuhu, maka saya pun mencarikan lagi. Tsumma qala, kemudian Rasulullah mengatakan lagi, nawilni dzira'a, carikan lengan lagi. Faqultu, maka saya mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa kam lisyati min dzira'in, wahai Rasulullah, kambing itu kira-kira punya lengan berapa? Gitu maksudnya. Ya. Kok jenengan kok minta lengan terus, gitu, lengannya kambing. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana jiwaku ada di tangannya, itu demi Allah azza wajal, lau sakatta lana waltani dzira'a ma da'autu, kalau seandainya kamu diam, kamu cukup ketika saya ngomong carikan lengannya lagi, kamu ambilkan, ya. Kalau kamu diam, tidak ngomong tadi, sungguh kamu akan terus mendapati lengan itu dalam wadah itu. Maka dalam hadis ini ada faedah juga. Di antaranya adalah bahwasanya boleh kita memiliki kecondongan untuk senang makan satu makanan, ya. Untuk senang makan satu makanan. Tapi bukan berarti itu membuat kita kalau tidak ada makanan itu kita tidak mau makan atau yang semisalnya. Rasulullah SAW sangat menyukai lengan hewan. Ya. Dan di pertemuan sebelumnya kita pernah bahas bahwasanya Rasulullah SAW yu'jibu dubba. Dubba itu labu. Rasulullah sangat menyukai labu. Dan ketika ada hidangan, maka beliau berusaha mencari makanan yang beliau suka. Maka diperbolehkan kita ketika ada satu hidangan, kita milih mana yang kita paling suka untuk kita makan. Ya, itu diperbolehkan. Sebagaimana Rasulullah SAW juga melakukan hal tersebut. Ya. Dan juga hadis ini memberikan kita faedah, termasuk mukjizat Nabi SAW adalah keberkahan yang ada pada makanan Rasulullah SAW. Banyak sekali kisah tentang keberkahan makanannya Rasulullah SAW. Di antaranya kisah ini, beliau mengatakan kalau seandainya diam pasti akan ada terus lengan hewan, lengan kambingnya. Ya. Kemudian di kisah lain tentang kisahnya Abu Hurairah, ya, tentang susu tadi, itu juga sama. Kemudian kisah ketika perang Khandaq, ketika sahabat Jabir mengundang Rasulullah untuk datang ke rumah, sudah dimasakkan roti. Tapi rotinya cukup untuk beberapa orang saja. Ternyata Rasulullah mengundang seluruh pasukan, sekitar 1000 pasukan datang. Padahal rotinya cukup untuk beberapa orang. Di situ didoakan Nabi dan semua pasukan kenyang dengan makanan tersebut. Itu termasuk berkah makanan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW mengajari salah satu berkah yang bisa didapat seorang muslim dari makanannya adalah dengan mengucapkan Bismillah. Ya.
Maka hendaknya ketika kita makan kita mengucapkan bismillah. Karena di situ ada keberkahan ya, dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada makanan yang kita makan. Baik, hadis yang berikutnya masih membahas tentang lengan ya, atau sampil tadi ya. Imam Tirmidzi mengatakan hadis yang ke-170, haddatsana Al-Hasan bin Muhammad Az-Za'farani qala haddatsana Yahya bin Abbad an Fulaih bin Sulaiman qala haddatsani rajulun min Bani Abbad yuqalu lahu Abdul Wahhab ibnu Yahya ibnu Abbad an Abdullah bin Zubair an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, beliau mengatakan, maka natid dhira'u habbal lahmi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya lengan itu adalah makanan atau bagian daging yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lengan itu adalah bagian daging yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakinnahu, akan tetapi beliau sallallahu alaihi wasallam, kana la yajidul lahma illa ghibban, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jarang sekali makan daging. Rasulullah jarang sekali makan daging ya. Meskipun begitu beliau tidak mengeluh. Beliau sangat suka makan daging, terutama bagian lengannya. Akan tetapi beliau juga jarang makan daging. Ya, beliau juga tidak mengeluh seperti itu. Beliau makan seadanya. Wa kana ya'jalu ilaiha. Ya. Dan apabila sedang dimasakkan daging bagian lengan, maka beliau ingin bersegera untuk makan, ya, sangat berselera karena sangat suka gitu. Wa kana ya'jalu ilaiha, Rasulullah ingin bersegera untuk makan daging bagian lengan. Li'annaha a'jaluha nudjan, ya, termasuk juga alasannya karena daging bagian lengan ini adalah yang paling cepat masak, yang paling cepat matang ketika dimasak. Baik. Kalau hadis ini ya, faedah yang sama dengan hadis yang sebelumnya, termasuk menu makanan Rasulullah SAW dan termasuk makanan yang disukai Rasulullah SAW adalah daging, terkhusus lagi bagian lengan. Ya, daging terkhusus lagi bagian lengan. Dan di antara hadis ini, ya, di antara faedah hadis ini adalah bagaimana perhatian istri Rasulullah SAW terhadap beliau SAW. Ya. Dan ini juga hendaknya sifat ini hendaknya dimiliki juga oleh para istri. Hendaknya istri itu juga memperhatikan apa yang disukai suaminya, apa yang tidak disukai suaminya. Makanya salah satu kisah tentang seorang ulama, ya, entah itu tabi'in atau tabi'in, ya, pokoknya suatu ketika beliau pernah menikah, atau bukan pernah menikah, beliau menikah, ya, menikah dengan seorang wanita. Dan ketika malam pertama, ya, ketika malam pertama, ketika ada di kamar, maka wanita tadi berkata sebelum tidur, wahai fulan, sebutkan hal-hal yang kamu sukai dan apa yang tidak kamu sukai. Maka wanita tadi, karena dia soleha gitu ya, kemudian juga sudah belajar ilmu masalah rumah tangga, maka dia bertanya kepada suaminya tadi, sebutkan hal yang kamu sukai dan yang tidak kamu sukai. Maka laki-laki tadi, ulama tadi mengatakan, hal yang aku sukai demikian dan demikian, yang tidak aku sukai demikian dan demikian. Ya. Kemudian wanita tadi paham. Dan ketika itu, ya, ulama tadi mengatakan bahwasanya ketika selama menikah dengan dia, ya, beliau mengatakan, saya tidak pernah mendapati suatu hal yang membuat saya marah dari wanita tadi, ya, kecuali satu kali yang membuat saya marah, dan itu pun salahnya saya, bukan salah istri saya. Ya. Itu termasuk bentuk kefakihan dari seorang wanita, ya, dalam berumah tangga. Ya. Jadi seorang wanita memahami apa yang tidak disukai suaminya dan apa yang disukai suaminya. Ya. Baik, sebagaimana Sayyidah Aisyah tadi mengatakan, ya, dalam makanan beliau juga mengetahui apa makanan yang paling disukai Rasulullah. Ya. Rasulullah suka daging, terkhusus lagi bagian lengan.
Dan Aisyah pun mengetahui kalau sedang masak daging pasti Rasulullah akan segera cepat-cepat untuk ingin menyantapnya. Baik. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis yang ke-171. Qala hadatsana Mahmud bin Ghailan, qala hadatsana Abu Ahmad, qala hadatsana Mis'ar, qala sami'tu syaikhan min Fahmin qala sami'tu Abdullah bin Ja'far yaqul. Dari sahabat Abdullah bin Ja'far yaqul, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, inna atyabal lahmi lahmudz dhahri. Beliau mengatakan sesungguhnya bagian daging yang lezat adalah bagian daging atau bagian punggungnya. Ya. Daging yang lezat kata beliau adalah bagian punggung. Ya. Dari hadis ini ada faedah yang lain. Termasuk menu makanan yang disukai Rasulullah adalah daging bagian punggung. Daging bagian punggung. Ya. Dan kalau ada pertanyaan, di sini Rasulullah mengatakan suka bagian punggung, tapi di hadis yang lain beliau suka bagian lengan. Ya, apakah ada ta'arud, ada kontradiksi antara hadis ini? Ya, kita tak katakan tidak. Ya. Karena ada kemungkinan seorang itu menyukai lebih dari satu jenis makanan. Ya. Satu jenis makanan, dan itu bukan suatu hal yang menjadi kontradiksi. Ya. Kita makan misalkan, ya mungkin kalau kita makan ayam kita suka bagian paha sama bagian leher misalkan. Nah, itu suatu hal yang boleh saja. Ya. Jadi hadis ini tidak menunjukkan adanya kontradiksi. Ya. Nah, kita katakan bahwasanya kemungkinan Rasulullah menyukai daging bagian bagian samping, dan juga Rasulullah juga menyukai daging bagian punggung. Bagian punggung. Dan kemungkinan yang kedua, Rasulullah memang menyukai daging bagian lengan. Akan tetapi Rasulullah mengucapkan ini ketika dihidangkan daging bagian punggung. Ya. Sebagaimana suatu ketika Rasulullah pernah diberikan hidangan cuka. Ketika bertanya kepada istrinya, ya iwak ya apa, gitu ya. Istrinya mengatakan, ya tidak ada ikan, adanya cuka. Maka Rasulullah mengatakan apa? Ya ni'mal idam al-khal. Cuka itu makanan yang paling enak. Bukan berarti memang sebenarnya paling enak, bukan. Rasulullah punya makanan yang menurut beliau pribadi ada yang paling enak. Tapi beliau mengatakan seperti itu sebagaimana sudah pernah kita jelaskan, untuk menyenangkan tuan rumah, atau untuk menyenangkan orang yang ditanyai, atau untuk menyenangkan istri, kalau istri yang ini. Ya. Nah, itu termasuk bentuk bagaimana Nabi SAW memahami perasaan orang lain. Ya, itu yang penting, ya, penting dalam masalah rumah tangga, hendaknya kita memahami perasaan pasangan. Ya. Dan ini juga kemungkinan seperti itu. Rasulullah diberikan hidangan daging bagian punggung. Ya. Maka Rasulullah mengatakan demikian, inna atyabal lahmi lahmudz dhahri. Ya. Daging punggung itu paling enak. Ya. Padahal Rasulullah sebenarnya yang paling beliau sukai adalah lengan. Tapi untuk menyenangkan yang memberikan makanan tersebut. Baik, hadis yang berikutnya. Qala haddatsana Sufyan ibnu Waqi', qala haddatsana Zaid ibnu Hubab, an Abdullah ibn Muammal, an ibni Abi Mulaikah, an Aisyah, dari sahabat atau Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau mengatakan annan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan ni'mal idamu, sebaik-baik lauk atau sebaik-baik makanan al-khallu adalah cuka. Nah, ini yang sudah kita sebutkan tadi. Ni'mal idamu al-khall, cuka. Karena zaman beliau cuka itu dimakan dengan roti, dengan roti. Jadi cuka itu seperti sambal
cocolannya roti gitu. Ya, jadi beliau mengatakan ya, lauk yang enak itu ya, makanan pendamping yang enak adalah cuka. Ya, adalah cuka. Cuka di zaman beliau ya ada yang dibuat dari anggur, ada yang dibuat dari kurma. Ya. Ada yang dibuat dari anggur dan kurma karena itu dua buah yang ada yang banyak di daerah situ, di tempatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini sebagaimana sudah kita sebutkan, di antara faedah hadis ini, bahwasanya Rasulullah mengatakan demikian, ya, bukan karena memang itu yang paling enak menurut beliau, bukan, tapi untuk menyenangkan yang menghidangkan makanan, ya, sebagaimana sudah pernah kita sebutkan juga di pertemuan yang sebelumnya, ya. Jadi beliau mengatakan seperti ini untuk menyenangkan hati yang menghidangkan. Dan juga faedah di sini, ya, cuka itu adalah makanan yang diperbolehkan. Cuka adalah makanan yang diperbolehkan, ya. Selama dalam prosesnya benar. Karena ada beberapa cuka yang dalam prosesnya ada kemungkinan keharaman, tidak boleh untuk dikonsumsi. Karena kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri, ya, cuka itu prosesnya pertama buah, kemudian difermentasi. Ketika tengah fermentasi pasti akan berada pada satu fase yang mana dia pasti akan menjadi khomer. Jadi buah ketika difermentasi kemudian dia menjadi khomer. Kalau diperlama lagi maka dia baru menjadi cuka. Jadi sebelum menjadi cuka itu sempat menjadi khomer. Nah itu kalau sempat menjadi khomer kemudian diberi bahan lain sehingga bahan lain tadi tercampur ke dalam cuka, tujuannya untuk mempercepat proses cuka atau yang sebagainya. Jadi cuka tadi tidak dibuat dengan membiarkan begitu saja, tidak. Tapi ketika pas menjadi khomer diberikan sesuatu kemudian baru menjadi cuka, maka tidak boleh untuk dimakan. Tidak boleh untuk dimakan. Ya, kenapa? Karena hukumnya menjadi mutanajis. Ya, karena dalam mazhab Syafi'i khomer itu najis. Khomer najis. Ketika dimasuki barang, kemudian dia masih khomer, maka barangnya tadi kan menjadi tercampur dengan najis. Ketika khomernya berubah jadi cuka, sedangkan barangnya mutanajis, semua yang ada di dalam itu menjadi mutanajis, menjadi ikut najis, tercampur dengan najis. Maka kalau prosesnya seperti itu maka tidak boleh. Tapi kalau prosesnya dibiarkan begitu saja, ya, dan itu yang di zaman Rasulullah seperti itu, ya, kecuali hanya beberapa tempat ada beberapa praktek saja yang menambahi sesuatu seperti bawang atau yang apa gitu. Tapi keumuman orang-orang membuat cuka di zaman beliau ya dibiarkan begitu saja, tidak diberikan apa-apa. Maka itu halal. Baik. Kemudian di antara faedah hadis ini juga ini menunjukkan kezuhudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah mempertanyakan makanan, tidak pernah memilih-milih makanan. Yang ada yang dihidangkan itu yang beliau santap. Kemudian di hadis yang berikutnya, qala hadatsana Abu Quraib, qala hadatsana Abu Bakar bin Ayyash an Thabit Abi Hamzah Ats-Tsumali an Sya'bi an Ummi Hani, dari Ummu Hani radhiyallahu taala anha, ya. Qalat, beliau mengatakan dakhala alayya nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang kepadaku, ya, datang ke rumah beliau bertamu. Faqala, maka Rasulullah mengatakan indaki syai'un, apa kamu punya sesuatu untuk dimakan? Fakultu, maka saya mengatakan la, saya tidak punya. Illa, kecuali khubzun yabisun, roti yang kering, wa khallun, dan cuka. Faqala, maka beliau mengatakan hati ma akfara baitun min hati, ya. Beliau mengatakan hati, ya, berikan, ya, enggak apa-apa. Meskipun cuma roti sama cuka enggak apa-apa. Hati, berikanlah. Ma akfara baitun min udmin fihi khallun. Bahwasanya tidaklah satu rumah itu menjadi miskin, atau tidaklah suatu rumah itu miskin selama di rumahnya ada cuka. Selama di rumahnya ada cuka. Di sini ada faedah yang lainnya. Di antara faedah hadis ini, ya, tidak mengapa kita bertanya makanan kepada saudara.
Kalau memang sudah akrab. Ummu Hani itu adalah kakaknya Ali bin Abi Thalib. Jadi Abu Thalib itu punya kakak perempuan namanya Ummu Hani. Ummu Hani ini tinggal di Mekah. Jadi masih sepupunya Rasulullah SAW. Ya. Dan akrab ya karena adiknya ini nikah dengan putrinya Kanjeng Nabi. Ya, seperti itu. Jadi akrab. Maka ketika beliau datang ke rumahnya Ummu Hani ya nggak masalah tanya. Ya. Ono apa gitu misalkan. Ada makanan tak gitu. Maka tidak masalah seperti itu. Itu bukan mengurangi adab selama kita memang sudah dekat dengan orang tersebut dan itu saudara kita. Tapi kalau misalkan ya memang saudara cuma jauh atau kita tidak begitu akrab, ya maka itu sebaiknya kita tahan. Gitu. Sebaiknya kita tahan. Tapi kalau sudah akrab gitu, kalau seperti di desa kan seperti itu. Jadi kalau di desa itu kalau mampir ke sini, gitu ya, tanya makan biasa. Gitu. Tanya makan biasa. Baik, itu faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bahwasanya Rasulullah mengatakan ma aktsara baitun min udmin fihi khallun. Beliau mengatakan bahwasanya tidaklah sebuah rumah itu menjadi kekurangan ya selama di rumahnya ada cuka. Di sini kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ukuran kecukupan dan tidak cukup itu sebenarnya bukan diukur dari menu makanan, atau lebih luas lagi tidak diukur dengan harta yang dia miliki. Cukup dan tidak cukup itu ukurannya adalah hati. Ya, itu ukurannya adalah hati. Maka di sini Rasulullah memberikan memberikan nasihat kepada Ummu Hani. Ya, meskipun ya makanan cuma cuka dengan roti, ya, itu adalah sesuatu yang sangat cukup, tidak membuat rumah itu kekurangan. Karena bagi seorang muslim, ya kecukupan itu diukur dengan hatinya. Diukur dengan hatinya. Karena seorang muslim itu meyakini tentang kaidah keberkahan dalam masalah harta, bukan masalah banyak tapi masalah berkah. Ya. Maka selama di situ ada makanan yang bisa dimakan, maka di situ ya, rumah itu berkecukupan. Jangan khawatir. Ini kalau ukurannya adalah ukuran setiap personnya. Tapi kalau untuk bagi pemimpin misalkan ya tidak bisa mengukur seperti ini. Ya. Kita punya standar jumlah harta yang dimiliki. Tapi kalau untuk kembali ke masing-masing, ya maka tidak usah kecewa. Ya karena kecukupan kita bukan diukur dengan harta tapi dengan hati kita. Bagaimana kita berusaha untuk cukup dengan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya, qala hadatsana Muhammad ibn Musanna qala hadatsana Muhammad ibn Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah an Murrah al-Hamdani an Abi Musa al-Asy'ari, dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan fadlu Aisyata 'alan nisa'i ka fadli tsaridi 'ala sa'iri ta'am. Beliau mengatakan keutamaan Aisyah di atas perempuan yang lain sebagaimana keutamaan bubur sarit di atas semua jenis makanan yang ada. Di atas semua jenis makanan yang ada. Di sini ada faedah yang lain. Di antaranya bahwasanya termasuk menu makanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bubur sarit. Ya. Adalah bubur sarit. Ya. Baik. Ya, bubur sarit ini adalah bubur yang dibuat dari gandum. Ya, bubur yang dibuat dari gandum dan di dalamnya diberikan daging. Jadi bubur daging gitu ya. Jadi bubur yang dibuat dari biji gandum kemudian dimasak dengan daging. Nah, itu namanya bubur sarit. Ya, bubur sarit. Ya, ini termasuk menu makan Rasulullah SAW adalah sarit.
yaitu bubur gandum yang dicampur dengan daging. Ini adalah faedah yang pertama, termasuk menu makanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah yang lain dari hadis ini ya, adalah bolehnya menyebutkan keutamaan seorang dari orang-orang yang lainnya. Boleh menyebutkan keutamaan seorang dari orang-orang yang lainnya. Ya. Tentu dengan catatan, ya, selama tidak menimbulkan keburukan. Selama tidak menimbulkan keburukan. Ya. Di sini Rasulullah SAW mengatakan keutamaan Aisyah di atas wanita yang lainnya itu seperti bubur sarit, ya, ala sairi ta'am, ya. Seperti keutamaan bubur gandum dengan daging tadi dibanding dengan makan yang lain. Itu menunjukkan beliau bagaimana Aisyah ini memiliki keutamaan di antara wanita yang lainnya. Ya. Di kesempatan yang lain Rasulullah juga pernah ditanya, ya Rasulullah, mana habbun nas ilaik? Ya Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai? Ya. Maka Rasulullah mengatakan Aisyah. Rasulullah mengatakan Aisyah yang aku paling cintai. Kemudian Rasulullah orang tadi bertanya, wa minar rijal, kalau laki-laki ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan abuha, bapaknya Aisyah. Ya. Jadi tidak mengapa kita memberikan menyebutkan keutamaan seorang di atas orang yang lain dengan syarat tadi, ya, tidak menimbulkan keirian. Ya, misalkan di depan anak kita, misalkan anak-anak, kemudian kita sampaikan kepada anak-anak, ya, bahwasanya kamu ini lebih baik daripada yang lainnya, itu membuat keirian. Ya. Maka hendaknya tidak perlu disebutkan hal seperti ini. Tapi kalau misalkan untuk menyebutkan hal tersebut tidak menimbulkan keburukan, maka tidak dipermasalahkan. Sudah Isa ini. Sudah Isa. Okay. Demikian yang bisa kita bahas, kurang lebihnya kami mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.